John Terry, memberikan pandangannya mengenai kebutuhan Chelsea di lini depan untuk musim depan. Legenda The Blues itu menilai bahwa Nicholas Jackson telah menunjukkan performa yang cukup menjanjikan sepanjang musim, terutama dengan gaya bermainnya yang selalu berada di bahu bek terakhir dan memberikan tekanan konstan kepada lini pertahanan lawan. Namun menurut Terry, Chelsea tetap membutuhkan sosok penyerang baru yang lebih berpengalaman dan terbukti tajam di depan gawang. Terry menekankan bahwa meski Jackson memiliki potensi besar, kehadiran striker yang telah terbukti mampu mencetak gol secara konsisten di Premier League akan sangat membantu proses perkembangan pemain muda tersebut. Dua nama yang dinilai cocok dengan kriteria tersebut adalah Victor Osimhen dan Victor Gyökeres. Terry percaya bahwa kedatangan salah satu dari mereka akan memberi dampak besar, baik secara langsung di lapangan maupun dalam membimbing Jackson agar tumbuh menjadi penyerang top. Dominasi Barcelona dalam ajang penghargaan Golden Boy sudah tidak diragukan lagi. Klub ini telah mengoleksi 4 trofi, termasuk 3 dari 4 edisi terakhir, berkat penampilan Pedri, Gavi, dan Lamine Yamal. Kini, giliran Pau Cubarsí yang berpotensi meneruskan tradisi gemilang tersebut. Mengacu pada laporan Mundo Deportivo, Cubarsí saat ini menjadi kandidat terkuat untuk meraih Golden Boy 2025. Kesempatannya semakin besar, karena Yamal yang menempati posisi teratas dalam peringkat, tidak bisa menerima penghargaan tersebut untuk kedua kalinya. Bek muda berusia 17 tahun ini, juga menjadi satu-satunya wakil La Liga di 10 besar selain Yamal. Penampilan impresifnya di lini belakang Barcelona musim ini, menjadi alasan utama mengapa ia begitu difavoritkan. Meskipun begitu, persaingan masih terbuka, terutama dengan Desirdu dari PSG yang menempati urutan ketiga. Pemain asal Prancis itu memiliki keunggulan tambahan, karena akan tampil di final Liga Champions akhir pekan ini. Inter Milan berencana mengadakan pertemuan penting dengan Simone Inzaghi, usai berakhirnya final Liga Champions. Diskusi ini akan menjadi momen krusial untuk menentukan masa depan sang pelatih, apakah ia akan tetap melanjutkan proyek bersama Nerazzurri, atau memilih untuk meninggalkan klub pada musim mendatang. Inzaghi saat ini tengah menjadi incaran klub Arab Saudi, Al Hilal, yang dikabarkan siap menggelontorkan tawaran fantastis senilai 30 juta euro per musim untuk memboyongnya. Sebagai langkah antisipasi jika Inzaghi memutuskan hengkang, manajemen Inter sudah mulai menyusun daftar calon pengganti. Salah satu nama yang mencuat adalah Cesc Fabregas. Mantan bintang Arsenal dan Barcelona tersebut dianggap sebagai sosok yang sesuai dengan arah kebijakan klub, khususnya karena pendekatannya yang mendukung pengembangan pemain muda. Manchester United saat ini sedang melakoni tur akhir musim mereka. Destinasi pertama adalah Malaysia, di mana mereka menghadapi tim yang terdiri dari para pemain terbaik ASEAN. Meskipun tampil dengan skuad utama, MU mengalami kesulitan dalam menembus pertahanan solid dari ASEAN All Stars. Tim asuhan Kim Sang-sik tersebut bahkan beberapa kali mengancam gawang MU melalui serangan balik cepat. Akhirnya, Manchester United harus menerima kekalahan. Gol yang dicetak Maung Luin di paruh kedua pertandingan memastikan kemenangan 1-0 bagi tim gabungan ASEAN tersebut. Dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan, Amorim mengakui kekalahan timnya dan menyatakan bahwa MU tidak tampil cukup intens untuk bisa mengatasi lawan. Ia menambahkan bahwa seharusnya mereka bisa bermain lebih baik, namun pergerakan tim terlalu lambat, dan mereka seharusnya bisa menang dalam setiap pertandingan yang dimainkan. Liam Delap tengah mencari tim baru, usai Ipswich Town terdegradasi ke divisi Championship. Sejumlah klub papan atas Inggris dikabarkan berminat untuk merekrutnya, dengan Manchester United menjadi salah satu yang paling antusias. MU berencana menjadikan Delap sebagai ujung tombak mereka musim depan. Namun menurut laporan dari Talksport, harapan setan merah harus pupus, karena sang penyerang memilih bergabung dengan klub lain. Masih berdasarkan sumber yang sama, Delap telah menentukan pilihannya, dan memutuskan untuk melanjutkan karir di Chelsea. Klub asal London itu juga sangat berminat mendatangkannya sebagai pengganti Nicholas Jackson, yang dinilai belum tampil konsisten. Salah satu alasan Delap menjatuhkan pilihan pada Chelsea adalah karena mereka akan tampil di Liga Champions musim depan. Ia pun telah meminta agennya untuk segera merampungkan proses kepindahan tersebut. Jadon Sancho resmi bergabung dengan Chelsea dari Manchester United melalui kesepakatan pinjaman yang disertai dengan klausul kewajiban pembelian permanen. Meski demikian, awal masa peminjamannya tidak berjalan mulus. Manajemen Chelsea sempat mempertimbangkan opsi untuk memulangkan Sancho ke Old Trafford lebih awal, karena penampilannya dinilai belum memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan pelatih baru, Enzo Maresca. Namun, situasi mulai berubah ketika Sancho menunjukkan performa impresif di laga final UEFA Conference League. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak 1 gol dan berperan penting dalam kemenangan Chelsea atas Real Betis. Penampilan cemerlang itu membuat Maresca kembali mempertimbangkan masa depan sang pemain di skuadnya. Menurut laporan Fabrizio Romano, keputusan akhir terkait status Sancho akan diumumkan dalam waktu dekat, kemungkinan besar sebelum akhir pekan ini. Real Madrid terus menunjukkan aktivitas tinggi di bursa transfer musim panas ini. Setelah sukses mengamankan tanda tangan Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, dan Alvaro Carreras, fokus klub kini mulai beralih ke sektor gelandang. Salah satu nama yang santer diberitakan adalah Angelo Stiller, yang dipertimbangkan untuk memperkuat posisi gelandang bertahan. Meski demikian, Stiller bukan satu-satunya pemain yang tengah dibidik Madrid, sebab Florian Wirtz masih menjadi incaran utama klub. Walaupun Liverpool disebut sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan Wirtz,
Madrid belum kehilangan harapan. Berdasarkan laporan dari Diario AS, Los Blancos masih yakin memiliki peluang besar untuk mendatangkan pemain timnas Jerman tersebut. Kehadiran Xabi Alonso sebagai pelatih baru Real Madrid dipandang sebagai elemen penting, mengingat kedekatannya dengan Wirtz saat masih melatih di Leverkusen, yang bisa memengaruhi keputusan akhir sang pemain. Berdasarkan laporan dari Sky Sports, Atletico Madrid dikabarkan berencana memulai negosiasi dengan Tottenham Hotspur dalam waktu dekat, guna membahas transfer Cristian Romero. Dengan format baru bursa transfer yang akan ditutup pada 10 Juni, klub asal Spanyol tersebut masih memiliki sekitar 12 hari untuk menyelesaikan proses transfer. Jika mereka serius ingin membawa Cristian Romero ke Amerika Serikat, untuk melakoni pertandingan Piala Dunia antar klub. Namun masih belum ada kejelasan, apakah pemilik Spurs, Daniel Levy, bersedia untuk membuka pembicaraan. Dalam laporan yang sama disebutkan, bahwa salah satu hambatan utama kemungkinan adalah perbedaan valuasi pemain. Tottenham menghargai Romero di angka lebih dari 60 juta euro, sementara Atletico hanya bersedia menawarkan sekitar 45 juta euro untuk bek berusia 27 tahun itu. Bahkan sejumlah sumber menyebutkan bahwa Spurs mungkin akan mematok harga hingga 70 juta euro. Juventus terus mempersiapkan diri menyambut musim baru dengan serius, dan kini sedang meningkatkan upaya untuk merekrut winger muda milik Strasbourg, Diego Moreira. Berdasarkan informasi dari Football Italia, klub asal Turin itu telah menyiapkan proposal senilai 15 juta euro. Namun, Strasbourg menghargai Moreira sekitar 25 juta euro, mencerminkan keyakinan mereka terhadap potensi jangka panjang sang pemain. Meskipun terdapat perbedaan harga, peluang untuk mencapai kesepakatan masih terbuka, karena Moreira sendiri tidak menutup kemungkinan untuk pindah. Juventus telah lama mengamati perkembangan sang pemain, dan melihatnya sebagai sosok yang cocok untuk proyek restrukturisasi tim. Mengingat jadwal padat Liga Champions, Juventus membutuhkan kedalaman skuad yang solid, dan Moreira dinilai mampu memberikan dampak langsung, serta kontribusi jangka panjang bagi tim. Masa depan Antonio Conte di Napoli kembali menunjukkan perkembangan positif, setelah Presiden klub, Aurelio De Laurentiis, mengungkapkan rencana besar berupa proyek ambisius dengan dana investasi sebesar 200 juta euro, untuk memperkuat skuad musim depan. Anggaran besar tersebut mencerminkan keseriusan klub, dengan nama-nama top seperti Kevin De Bruyne dan Jonathan David, masuk dalam daftar incaran. Inisiatif ini, bertujuan tidak hanya untuk mempertahankan gelar Serie A, tetapi juga ingin mempertahankan Antonio Conte. Berdasarkan laporan dari Sport, Napoli yakin Conte akan menyetujui kelanjutan masa baktinya di Napoli, terutama setelah sejumlah pertemuan yang dinilai sangat konstruktif dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Conte sempat dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Juventus. Namun, situasi internal Juventus yang masih belum stabil, terutama karena beberapa posisi penting di manajemen belum terisi, membuat opsi tersebut belum bisa diwujudkan. Bayern Munchen resmi memperkuat lini pertahanan mereka dengan merekrut bek baru. Klub raksasa Bundesliga tersebut mengumumkan kedatangan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Pemain bertahan berusia 28 tahun itu bergabung dengan status bebas transfer. Setelah masa kontraknya bersama Leverkusen resmi berakhir, Bayern langsung mengikat Tah dengan kontrak jangka panjang, yang berlaku hingga 30 Juni 2029. Bek timnas Jerman itu akan mengenakan nomor punggung 4 selama berseragam Bayern. Kehadirannya dianggap sebagai bagian penting dari rencana di Rotten untuk memperkuat lini belakang, dan membangun kembali kekuatan tim di semua lini. Jonathan Tah dikenal dengan kemampuan fisiknya yang tangguh, penguasaan bola yang solid, serta kepemimpinannya di lapangan. Kedatangan Tah juga mencerminkan ambisi Bayern untuk terus kompetitif, tidak hanya di Bundesliga yang baru saja mereka menangi, tetapi juga di ajang Eropa. Liverpool dikabarkan memasang harga lebih dari 20 juta pound untuk kiper pelapis mereka, KM Hinkeleher, seiring meningkatnya minat dari sejumlah klub menjelang bursa transfer musim panas. Brentford menjadi salah satu klub yang paling serius ingin mendatangkan penjaga gawang asal Irlandia tersebut. Selain Brentford, klub asal Jerman, Bayer Leverkusen, juga dilaporkan turut memantau situasi Keleher, dan mempertimbangkan opsi untuk memboyongnya ke Bundesliga. Meski Keleher menjadi salah satu aset berharga yang kemungkinan hengkang, ia bukan satu-satunya pemain bertahan Liverpool yang masa depannya belum pasti. Bek tengah Ibrahima Konate juga tengah menjadi sorotan, terutama karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Pemain asal Prancis itu kini dikaitkan dengan raksasa La Liga, Real Madrid, yang disebut-sebut tengah mencari tambahan kekuatan di lini belakang mereka. Anthony saat ini menjalani masa peminjaman di Real Betis tanpa klausul pembelian permanen. Meski demikian, performa apiknya membuat klub asal La Liga tersebut mempertimbangkan untuk merekrutnya kembali musim depan. Di sisi lain, Manchester United dikabarkan mulai terbuka dengan kemungkinan menjual Anthony secara permanen, dengan bandrol yang diperkirakan mencapai 32,5 juta pound sterling. Meski demikian, saat ini Anthony belum ingin membahas soal transfer. Ia memilih fokus terlebih dahulu pada tugasnya bersama tim nasional Brasil. Setelah itu, barulah ia akan mempertimbangkan masa depannya di level klub. Ia juga menekankan bahwa dirinya merasa sangat nyaman selama berada di Spanyol. Saya akan bergabung dengan timnas, lalu berlibur. Setelah itu, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, kata Anthony. Saya benar-benar senang di sini. Semua orang mengetahuinya, tapi saya masih punya kontrak. Kabar mengejutkan datang dari media olahraga Italia, Calcio Mercato,
yang melaporkan bahwa Massimiliano Allegri secara resmi kembali menangani AC Milan. Keputusan ini muncul setelah proses negosiasi yang berlangsung cepat dalam beberapa jam terakhir. Dalam pembicaraan yang berlangsung intens tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Pelatih berpengalaman asal Livorno itu setuju untuk menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama klub berjuluk Rossoneri tersebut. Allegri, yang sebelumnya pernah membawa Milan meraih Scudetto pada musim 2010-2011, kini diharapkan bisa mengulang kesuksesan serupa dalam periode keduanya di San Siro. Menurut laporan yang beredar, nilai total kontraknya diperkirakan mencapai 5 juta euro, termasuk berbagai bonus berbasis performa. Penunjukan ini menjadi langkah strategis AC Milan dalam membangun kembali kekuatan skuad demi bersaing di level domestik maupun Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, Florian Wirtz menjadi kandidat utama untuk menggantikan Kevin De Bruyne. Namun, kini Liverpool disebut-sebut berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan gelandang muda tersebut. Kondisi ini mendorong Manchester City untuk mempertimbangkan opsi lain yang lebih ekonomis, dan mereka pun mengalihkan perhatian kepada Ryan Cherki. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester City sudah menjalin kontak dengan pihak Lyon guna memulai diskusi terkait kemungkinan transfer Cherki. Pemain asal Prancis itu kabarnya sudah mengetahui ketertarikan dari juara Premier League tersebut dan bersedia meninggalkan Lyon. Dengan langkah cepat ini, Manchester City disebut berhasil menyalip sejumlah klub besar lainnya yang sebelumnya juga dikaitkan dengan Cherki, termasuk Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Borussia Dortmund. Tottenham Hotspur tengah bersiap untuk mengamankan Mathys Tel secara permanen setelah sang pemain menyatakan keinginannya untuk tetap bermain di London Utara. Mengutip laporan dari TBR Football, pembicaraan antara Spurs dan Bayern sudah dimulai dengan target tercapainya kesepakatan sebelum bursa transfer musim panas resmi dibuka. Mathys Tel, yang dipinjamkan Bayern ke Tottenham sejak Januari lalu, awalnya disertai opsi pembelian sebesar 50 juta pound. Namun, pihak Spurs dikabarkan enggan membayar penuh nominal tersebut, dan kini berusaha mencari kesepakatan yang lebih realistis, termasuk menawarkan sekitar 33,5 juta pound ditambah bonus, yang bergantung pada performa. Meski sempat mengalami masa adaptasi yang cukup sulit selama paruh musim di Inggris, pemain berusia 20 tahun itu dinilai memiliki potensi yang menjanjikan oleh manajemen klub. Kini, setelah sempat diliputi keraguan, Tel mulai terbuka untuk bertahan secara permanen, terutama setelah Tottenham memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Liverpool menjadikan pencarian penyerang baru sebagai salah satu fokus utama mereka di bursa transfer musim panas ini. Pelatih Arne Slot ingin mendatangkan striker yang lebih cocok dengan skema permainannya, mengingat performa Darwin Núñez yang dianggap belum memuaskan. Belakangan ini, nama Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt mulai dikaitkan dengan Liverpool, dan disebut sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini depan musim depan. Namun menurut laporan dari Kaug Offside, Liverpool kini harus menghadapi persaingan ketat. Manchester United dilaporkan juga tertarik merekrut Ekitike, dan telah mengambil langkah cepat untuk merealisasikan transfer tersebut. MU dikabarkan sudah memulai proses negosiasi dengan berbagai pihak, termasuk melakukan kontak dengan agen sang pemain, serta mengajukan tawaran gaji. Selain itu, mereka juga telah menjalin komunikasi dengan pihak Eintracht Frankfurt, guna membahas potensi transfer di musim panas ini. Akhir-akhir ini, Alejandro Garnacho dikabarkan mengalami ketegangan dengan pelatih Ruben Amorim. Ia secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya karena tidak dimainkan sebagai starter dalam final Liga Eropa musim ini. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Garnacho mungkin akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas. Amorim sendiri disebut-sebut sudah merestui jika sang winger ingin mencari klub baru. Meski begitu, Amad Diallo berharap hal itu tidak terjadi. Ia masih ingin melihat Garnacho bertahan dan membela Manchester United musim depan. Dalam konferensi pers terbarunya, Diallo menyatakan bahwa ia sudah mengetahui rumor terkait masa depan Garnacho, dan berharap isu tersebut tidak terbukti. Ia menilai, Garnacho masih memiliki peran penting di tim, dan menyebut bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan. Alejandro Garnacho adalah pemain yang luar biasa. Kami membutuhkan pemain berkualitas sepertinya untuk menghadapi musim depan. Karena itu, saya berharap Garna tetap bersama kami, ujar Amad. Isu mengenai masa depan Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan setelah Al Nassr mengakhiri musim tanpa meraih trofi utama. Beredar kabar bahwa kontrak sang mega bintang akan berakhir pada akhir Juni, meski belum ada kejelasan resmi. Ronaldo sendiri belum memberikan pernyataan apakah ia akan tetap di klub atau mencari tantangan baru. Menanggapi situasi ini, Direktur Olahraga Al Nassr, Fernando Hierro, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa diskusi mengenai masa depan Ronaldo masih berlangsung, dan menepis laporan media Spanyol yang menyebut sang pemain akan segera pergi. Hierro menyatakan bahwa kedua belah pihak masih berupaya mencapai kesepakatan. Kami masih bernegosiasi dengan Cristiano. Harapannya, kami bisa menemukan kata sepakat untuk memperpanjang kontraknya, ungkap Hierro. Marcus Rashford tengah mempertimbangkan peluang baru setelah pelatih Manchester United, Ruben Amorim, dikabarkan telah memberikan lampu hijau bagi kepergiannya. Winger asal Inggris itu disebut tidak masuk dalam rencana sang pelatih untuk musim depan. Rashford sendiri diakini tertarik untuk melanjutkan karir di Spanyol, apabila harus meninggalkan Old Trafford, dengan Barcelona disebut-sebut sebagai destinasi impiannya. Namun, harapan tersebut tampaknya menemui kendala. Baru-baru ini,
muncul tanda-tanda bahwa transfer ke Barcelona mungkin tidak akan terwujud. Media Spanyol, Mundo Deportivo melaporkan, bahwa Direktur Olahraga Barcelona, Deco, telah bertemu dengan agen Rashford untuk membahas kemungkinan transfer secara lebih mendalam. Sayangnya, hasil dari pertemuan tersebut justru membuat Deco ragu, karena ia menilai Rashford kurang sesuai dengan kebutuhan skuad Blaugrana saat ini.